Iya, Tapi Messi langsung iya, nunjuk iya. Mbappe gitu. Jadi seolah-olah Messi tuh kayak pengen, ayo kita bertiga nih, kita harus akur, kita harus kompak Wah. untuk kasih yang terbaik. Gitu. Gitu. Ya Wah. leader sejati kan harus kayak gitu kan. Leader sejati harus bisa Yoi, merangkul. ya. Welcome back at Set Piece Podcast. Bersama gua Reza. Hari ini di Set Piece kita akan mereview beberapa angle menarik dari pertandingan Liga Champions. So, tonton video ini sampai habis. Nah, masih dalam edisi Voice of Football, kita kembali kedatangan bintang tamu yang spesial, football enthusiast dan penggila bola. Kita sambut Bung Opan. Halo. Oh. Halo. Apa kabar, Bro? Sehat. Ketemu lagi kita ya. Ini kenapa kita menghadirkan Bung Opan lagi? Karena memang banyak sekali antusiasme yang datang ya dari video kita yang terakhir itu, ya, dan banyak juga yang DM ke Instagram kita, tolong invite lo lagi gitu ya. Jadi kita nggak sabar nih untuk ngebahas pertandingan Liga Champions sama lo. Iya. Oke. Nah, Bro, yang pertama gue mau sedikit spot ke pertandingan antara Paris Saint-Germain melawan Manchester City kemarin ya. Nah, seperti kita tahu PSG kan akhirnya berhasil mengalahkan finalis Liga Champions musim lalu City dengan skor 2-0 ya. Jadi City bertekuk lutut lah sama Les Parisiens, ya kan. Nah, di pertandingan ini kita lihat PSG menurunkan trio PlayStation, ya kan. Messi, Neymar, Mbappe, ya. M&M karena tadinya kita pikir hanya terjadi di PS5 ya, gitu. Nah, ternyata benar ada di dunia nyata gitu ya. Bahkan sehari sebelumnya, Pan, gue sempat baca tuh, Guardiola aja bingung caranya bagaimana mengalahkan PSG gitu. Dan kalau kita lihat sebelum game, wajah pemain-pemain City ya, rautnya kalau kita lihat raut wajahnya itu agak-agak beda gitu ya. Nah, gue pengen nanya pendapat lo, apa menurut lo tuh Manchester City sebelum main udah jiper dari awal, Bro? Oke, ya PSG City lah ya kita bahas ya, big match kemarin ya, mungkin pertandingan terbesar sejauh ini di Liga Champions ya, kalau kita lihat ya, gitu. Iya, betul kan? Ini mungkin ya bisa jadi the real final sebenarnya kan, tapi udah ketemu di fase grup ya udahlah gitu ya. Jadi kalau tadi lu tanya apakah City itu udah takut gitu ya dari awal ya. Secara tim sih gue nggak tahu ya secara tim ya, tapi yang jelas Guardiola sih kayaknya takut ya, Guardiola gitu. Jadi kalau pelatihnya kenapa udah lu takut, bisa bilang gitu? Ya timnya takut juga gitu kan. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena ya kalau nggak salah Guardiola kan sempat ngeluarin statement juga kan sebelum pertandingan gitu bahwa biar gimana pun Messi adalah pemain terbaik gitu kan, pemain terbaik dunia gitu. Jadi dia tetap punya kualitas gitu, ya kan? Gitu. Dan ternyata dibuktikan gitu kan, ternyata memang Messi masih menjadi horor lah ya buat Guardiola ya. Jadi sejak dia pergi dari Barcelona ya memang Messi terus-menerus menjebol gawang Guardiola gitu. Gawang tim yang gawang tim Guardiola ya, waktu di Munchen juga dihajar juga ya sama Messi ya. Betul dihajar juga waktu di Munchen gitu. Jadi ya memang mungkin Guardiolanya udah jiper, jadi kebawa juga timnya ya, jadi agak ini juga gitu, agak takut juga gitu sebelum pertandingan. Jadi lu merasakan hal yang sama sama gue ya? Lu lihat dari awal memang udah agak beda gitu? Tapi gue sebenarnya nggak terlalu percaya sih, takut sih, namanya football kan biasanya kan ya biasalah ngangkat-ngangkat tim, taunya dibantai gitu kan. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu percaya lah kalau statement sebelum pertandingan tuh nggak terlalu percaya lah, karena kan lu tahu sendiri kan dulu kan banyak pelatih hebat yang kayak gitu kan ternyata mereka cuma bermain psikologi aja gitu kan. Tapi ternyata tapi maksud gua pemainnya bro, pemainnya gue ngelihat mukanya udah muka-muka yang agak agak tegang gitu. Agak tegang gitu. Ya mungkin ya kan. Ya mungkin mereka pada saat baris gitu ya ngelihat pas berjajar masuk gitu kan, terus pas salaman mungkin ngelihat
Donnarumma lah, ya kan, gitu kan, Hakimi, gitu kan, Verratti, gitu kan, Messi, Mbappe, Neymar, ya kan, ya kan, gitu. Mungkin pas salaman, wih, bintang lagi gitu kan. Mereka ya mau nggak mau ada mental juga lagi ya kan, gitu kan. Iya. Jadi ya agak sedikit ciut sebenarnya ya. Iya, betul. Ya, betul. Nah, tapi bro, kalau kita ngelihat gamenya sendiri, sebenarnya di game ini kalau gue lihat City itu sebenarnya buang-buang peluang. Kita catat dari 18 tembakan itu nggak ada yang membuahkan gol ya. 7 shot on target, dan yang paling dekat kayaknya waktu itu peluangnya Bernardo Silva tuh yang kena tiang, kemudian hampir ini ternyata kena tiang lagi gitu ya. Nah, City banyak orang bilang mempunyai intensitas, aliran bola bagus, tapi nggak bisa maksimalin peluang. Jadi buat apa lo bisa ngalirin bola enak, ya, create chances, tapi nggak ada yang golin gitu ya, karena mereka nggak punya pemain nomor 9 yang handal gitu ya. Nah, sementara di sisi lain PSG itu hanya 6 kali nge-shoot dan hanya 3 yang on target gitu ya. Bahkan menurut gue ya, opini gue, best playernya PSG di pertandingan itu adalah Marco Verratti, karena sebelum dia diganti dengan skema 4-3-3 itu dia sukses nahan gempurannya City, kemudian beberapa kali dia kasih passing yang bagus gitu ya. Artinya pun menurut gue bukan si trio MNM yang jadi starnya sebenarnya. Nah, menurut lo PSG ini kan, menurut gue ya, PSG ini kan main biasa-biasa aja, City buang-buang peluang. Menurut lo sendiri gimana, bro? Ya gue sebagai pengamat sepak bola profesional aja ya, jadi gue harus objektif lah ya, walaupun gue dukung Messi gitu ya, sekarang gue dukung PSG gitu ya, tapi kalau gue lihat secara permainan memang PSG belum betul-betul luar biasa lah ya, gitu, belum betul-betul mantap lah kalau gue lihat ya. Masih ada gap ya. Masih ada gap, dan untuk orang yang mungkin nggak nonton pertandingannya langsung ya, cuma lihat dari highlight ya, itu gue mesti bilang City itu mainnya nggak jelek gitu. Jadi kan tadi kita bilang City mungkin pemainnya agak tegang, tapi begitu main gitu ya, mereka sebenarnya lumayan gitu. Ball possession juga kalau nggak salah 50-50 atau menang City dikit kalau nggak salah kan, ball possession kan. Gitu. Jadi sebenarnya City mainnya nggak jelek, cuma mereka sial aja nggak bisa mengkonvert peluang menjadi gol gitu. Jadi gol ya. PSG bisa gitu. Iya. Jadi menurut lo PSG ini kan main biasa-biasa aja berarti sebenarnya ya? Nggak terlalu wow ya di pertandingan ini, maksud gue. Mainnya sebenarnya cukup bagus lah, tapi belum menurutku sih belum live up ekspektasinya bahwa PSG ini tim bertabur bintang yang betul-betul mainnya tuh dominan luar biasa gitu. Mungkin waktu era kemasannya Barcelona atau waktu era kemasannya Madrid gitu kan, yang memang mendominasi sekali gitu. Nah, itu belum seperti itu sih menurutku sih gitu. Tapi kalau main sih sebenarnya udah lumayan oke lah gitu ya, tapi ya belum teruji lah aja, kalau menurut gue belum teruji lah gitu. Iya, gitu. Kemarin gue setuju banget. Betul. Kenapa belum teruji? Karena menurut gue kelihatan kayak pertandingan ini adalah tim yang kelebihan striker versus tim tanpa striker menurut gue. Gitu. Iya. Kalau lo bisa pinjemin Icardi, Di Maria sebentar ke City, itu di-convert semua mungkin. Gitu. bisa jadi. Gitu. Sebenarnya kemarin itu gue berharap PSG kebobolan aja. Gitu. Jadi waktu lu pengen tahu reaksi ya, lu pengen tahu reaksinya. Betul. Gitu. Waktu 1-0 gol cepat, gue berharap 1-1, karena pada saat posisi 1-1 itu akan diuji apakah PSG itu udah betul-betul tim kandidat Liga Champions atau bukan gitu ya. Sombong. Tapi ternyata enggak gitu. Ya, sombong itu. Ya kan. Tapi ternyata enggak. Jadi, tapi ya menurutku sih belum betul-betul teruji lah gitu. Pertandingannya cukup bagus untuk PSG, tapi kalau dibilang misalnya pendukung Messi, pendukung PSG langsung bilang, wah kita udah pastilah nih apa segala macam. Menurut gue sih belum gitu. Karena masih belum betul-betul mantep lah gitu ya. Siap. Ya. Dan momen spektakulernya kan di game ini ya. Seperti orang lihat bahwa akhirnya Messi kembali bermain untuk PSG setelah absen di 2 laga sebelumnya. Dan dia cetak gol di menit 74 lewat serangan cepat kerjasama dengan Mbappe. Kemudian seperti biasa nendang kaki kiri, bola masuk ke Ederson ya.
Jadi sebenarnya moral story dari golnya Messi salah satunya adalah Pochettino jangan cepet-cepet lo ganti Messi. Iya kan? Dia bisa golin di menit 74. Iya kan? Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru ya. Iya, dengar itu Mauricio, ya kan? Dan satu golnya Messi ini bro, itu akhirnya dia membuktikan dia bisa mencetak gol perdana untuk PSG setelah 4 laga. Pemilik Ballon d'Or ini bikin gol lagi ya sejak meninggalkan Barcelona, dan kita mencatat Messi di game itu cetak 60 kali sentuhan, 48 operan dan 9 kali duel serta 1 shoot langsung berbuah gol gitu ya. Nah, menurut lu sendiri golnya Messi ini dengan Messi akhirnya mencetak gol itu seberapa istimewa sih bro? Sangat istimewa ya, sangat istimewa menurut gua. Wus. Gitu. Bukan cuma masalah pecah telur ya, bukan cuma masalah pecah telur. Oke. Wah, ini gue demen nih. Tapi kalau lo lihat prosesi terjadinya gol ya, itu adalah kombinasi antara Messi dengan Mbappe. Gitu. Kombinasi antara Messi dengan Mbappe ya. Dan setelah terjadinya gol, itu kalau lo lihat selebrasinya Messi juga dia itu nunjuk Mbappe gitu. Dia ketawa sambil nunjuk Mbappe gitu, sambil merayakan bareng lah gitu kan. Neymar langsung nyamperin dia langsung, ya Neymar kan sahabat lah, pasti langsung senang banget dia sama Messi kan. Tapi Messi langsung nunjuk Mbappe gitu, langsung nunjuk Mbappe gitu. Jadi seolah-olah Messi tuh kayak pengen, ayo kita bertiga nih, kita harus akur, kita harus kompak untuk kasih yang terbaik. Gitu. Ya leader sejati kan harus kayak gitu kan. Leader sejati harus bisa merangkul gitu ya. Dia mengapresiasi Mbappe ya dan ngajak bareng gitu ya. Karena dia tahu Mbappe ini kan tim Ronaldo ya gitu ya. Kok ada Ronaldo lagi dibahas nih? Ya enggak, maksud gue ngerti poin lu bahwa akhirnya dia bilang mungkin ayo kita buktiin gini sama-sama gitu ya. Yes. Jadi dan gesturnya itu sangat betul. Gesturnya tuh sangat apa ya? Gue ngeliatnya sih makanya tadi gue bilang pertandingan sebenarnya PSG nggak betul-betul luar biasa gitu ya. Tapi golnya Messi ini dan cara selebrasinya, aura yang terasa itu seolah-olah kayak ya ini pertanda semoga ya kedepannya ini PSG betul-betul jadi luar biasa sekali gitu. Mungkin ini adalah awal. Iya. Jadi Messi butuh 4 pertandingan ya bro ya. Messi butuh 4 pertandingan ya untuk bikin gol ya. Ya kan beda lah situasinya kan. Messi kan masih inilah adaptasi dulu apa segala macam kan. Ya, berapa tahun di Barcelona aja. Iya, gua baca semua pemain butuh adaptasi katanya ya. Manusia normal ya kan. Iya. Nah, bro, normal tapi jenius ya. Wis, siap. Normal tapi jenius ya. Nah, bro, salah satu angle menarik juga di pertandingan kemarin itu, kita kan tahu ya Messi ini kalau lu bilang tadi ya pemain terbaik di PSG bahkan di dunia saat ini gitu ya, dan sepanjang karirnya udah mencetak ratusan gol dan banyak sekali yang datang dari tendangan bebas gitu ya. Nah, di laga kemarin Messi itu jadi sorotan karena kelihatan pemain Argentina ini benar-benar ngebantu timnya di saat mereka lagi berjuang gitu ya, di injury time. Kalau lu ingat saat City dapat free kick ya, Messi malah bantuin coba menghalau dengan rebahan. Nah, yang mengganggu pikiran gua ya, Messi ini kan pemilik Ballon d'Or ya, rebahan. Ya ini di ospek atau bagaimana gitu ya. Messi ini kan jago tendangan bebas bro, iya kan? Kenapa dia nggak ngambil malah rebahan? Itu yang ganggu pikiran gua. Kenapa bro? Ya, gue juga kaget sih pas ngeliat itu. Gue juga maksudnya shock lah gitu. No. Ini nggak bisa terjadi pada Lionel Messi, bro. Ini nggak bisa terjadi, bro. Nah, betul. Gue setuju dan gue juga shock gitu ya. Tapi kalau gue mau lihat angle yang berbeda ya, Iza ya. Ini sepertinya adalah salah satu wujud dari kejeniusan Messi yang lain kalau gue lihat. Gue sangka jadi salah satu wujud gimmick. bukan.
wujud kejeniusan gitu. Karena di pertandingan ini dia mau membuktikan bahwa walaupun gue pemain terbaik dunia, gue pemain yang hebat gitu ya, pemain termahal, dia mau membuktikan bahwa dia tuh mau kotor gitu buat teman-temannya, buat tim. Gue tuh mau kotor di lapangan gitu. Bahkan gue rebahan aja mau gitu kan. Maksudnya seorang Messi gitu loh, mau rebahan gitu kan, mau rebahan. Iya. Gak habis pikir. Ya tapi kalau gue jadi rekan setimnya sih pasti gue nggak rela. Kalau gue jadi rekan setimnya ya, misalnya gue jadi Neymar ya, pasti gue bilang udah jangan gue aja yang rebahan. Pasti gue akan ngomong gitu kan. Udah jangan, nanti baju lu kotor, gue aja yang rebahan. Nah makanya gue tadi bilang ke lu, ini kayak di ospek sebenarnya bro. Iya kan? Kayak ya udahlah, biarin aja dia rebahan gitu. Enggak, kita kan nggak tahu di pertandingan itu seperti apa kan. Siapa tahu ada yang nawarin gitu kan, biar gue aja gitu kan, terus dia jangan, ini tugas gue sebagai leader baru di sini. Nah, ya kan? Jadi point of view-nya dia juga itu sebenarnya statement dari Messi bahwa dia siap melakukan apa aja buat tim ya. Gitu ya. Betul. Dia part of the team. Menurut gue dia pengen ngasih tahu itu. Gue tuh part of the team gitu. Gue bukan kesini cuma untuk cari another gaji yang gede gitu kan. Mungkin dapat privilege sana sini, tapi gue part of the team. Dia tuh pengen ngasih tahu itu. Gila. Iya. Jadi memang luar biasa tuh. Nah, kalau lu tahu sendiri yang rebahan itu sebenarnya dulu dipopulerin juga sama Marcelo Brozovic tuh, kalau lu tahu. Ya kan? Orang pada ngikutin semua, ya kan? Ikut semua. Nah, kalau nggak salah dulu dipakai pas lawan Barcelona. Gitu. Nah, yang ngambil Messi, makanya gue bingung sekarang Messi-nya yang rebahan. Tapi ternyata poinnya itu ya. Nah, bro, masih related ke Messi nih sebenarnya ya. Kalau lu kemarin sempat nonton pertandingan antara Benfica melawan Barcelona, ya kita lihat Barcelona hancur lebur ya, 3-0. Sehingga udah 2 game ini di Liga Champions, yang pertama lawan Bayern, kemarin lawan Benfica ini kalah sama dengan skor 3-0 dan poinnya 0 gitu ya, Ini jadi Barcelona yang paling buruk sepanjang sejarah keikutsertaan di Liga Champions, bro. Nah, ada banyak orang yang bilang ini salah satunya adalah efek Messi yang meninggalkan Barcelona, gitu ya. Nah, menurut lu sendiri, kemarin lu lihat ini Messi pergi, Barca hancur, kok bisa sih bro Ronald Koeman masih tersenyum menurut lu? Iya. Apa yang ada di pikiran dia? Ya kadang-kadang kan orang tersenyum itu kan ada dua ya gitu ya, antara dia itu bahagia atau dia itu stresnya udah kelewat jadi dia tersenyum. Ada juga yang kedua tuh ada kayak gitu tuh, jadi stresnya udah terlalu tinggi jadi dia tersenyum gitu, jadi dia kayak aduh apa sih ini gitu kan, gitu. Iya. Tapi gini, jadi menurut lo udah stres banget gitu, udah lewat stresnya? Mungkin. Tapi gue sebagai mantan pendukung Barcelona ya gue cukup sedih lah melihat keadaan Barcelona saat ini lah. Gitu gue cukup sedih karena 3-0 ya kan, kalah sama Bayern 3-0 lagi gitu kan, dan ini kalahnya bukan sama tim gede gitu yang sekarang gitu kan. Gitu. Jadi kalau dulu kan kalah 8-2 sama Bayern masih ada Messi kan. Ya kan. Kalau ini kan memang udah gak ada Messi. Ya nggak usah diungkit lah, itulah 8-2. Fans Barca itu paling sedih tuh kalau denger 8-2 itu. Oh siap. Ya jadi menurut lu ini salah satu efek kepergian Messi juga ya? Ya pasti aja ya. Menurutku pasti karena begitu Messi pergi itu Barca bukan cuma kehilangan pemain. Itu Barca kehilangan sistem. Karena permainan Barca selama 1 dekade terakhir itu dibangun berdasarkan Messi gitu. Oper-operannya, tiki-takanya itu dibangun berdasarkan Messi gitu. Jadi begitu Messi pergi, Messi sentris lah. Messi sentris. Semua pendukung Barca tuh tahu itulah. Operannya itu ke Messi, kemana balik lagi ke Messi gol gitu kan. Gitu. Jadi begitu Messi pergi itu bukan kehilangan pemain tapi kehilangan sistem. Ya. Betul. Nah, ini harus rebuild lagi, bukan cuma tim tapi rebuild lagi sistemnya. Itu yang berat menurutku. Itu pekerjaan yang berat. Oke. Mungkin next menarik tuh bro, kita obrolin itu ya.
Gue baru tahu tuh tadi karena gue kan nggak jarang merhatiin Barca ya. Artinya sebegitu besarnya efek kepergian Messi ya. Jadi yang hilang adalah sistemnya ya bro ya. Ya betul. Makanya sekarang kayak tanpa DNA kan ya Barca tuh. Kayak nggak ada haluan ya bro ya. Nggak ada haluan. Ya kan? Nggak jelas. Barca nggak jelas. Walaupun kemarin di Liga udah lumayan ya, udah sempat menang, tapi itu mungkin cuma menang sesaat aja gitu ya. Masih berat lah Barca lah musim inilah. Wah menarik nih obrolan kita sama Bung Opan, selalu menarik ya set piecer ya. Nah terakhir nih bro, kita coba pengen bahas sedikit. Kalau lu lihat kemarin salah satunya related ke Messi juga ya, Ronaldo kan cetak gol dramatis kemarin di menit 95 lawan MU lawan Villarreal. Iya kan. Nah, lu pasti ini juga lah. Nah, Ronaldo nih masuk rekor Liga Champions lagi, superstar yang usianya 36 tahun 236 hari ini ya kini jadi penampil terbanyak di Liga Champions gitu kan. Dan sudah main 178 kali ngelewatin Iker Casillas dan sudah mencetak gol 136 gol, mengungguli 16 gol mengungguli Lionel Messi sebanyak 16 gol gitu ya. Nah, banyak orang yang bilang bahwa Liga Champions ini adalah liganya Ronaldo, bro. Iya. Ronaldo. Setuju gak lu bahwa kalau gua sebut bahwa Cristiano Ronaldo itu the king of Champions League? Ya karena gue pengamat sepak bola yang objektif ya, jadi gue tetap mengutamakan objektivitas di atas segalanya. Gue bisa bilang setuju ya. Jadi memang Ronaldo itu gila. Ya memang Ronaldo itu Mister Liga Champion. Gue harus bilang setuju karena dia MU golin, di Madrid luar biasa, di Juve juga masih golin juga, dan sekarang balik ke MU pun masih golin juga gitu kan. Gue pikir kemarin dia lawan anak muda tuh Young Boys ya kan, gue pikir ya udahlah ya kan, satu gol tapi kalah gitu kan, selesai udahlah, pasti nggak lagi kan. Ternyata sekarang bikin gol kemenangan gitu kan. Jadi memang Ronaldo itu ya Mister Liga Champion. Kalau soal produktivitas, soal penampilan yang performa yang baik, dia juaranya sih. Ronaldo sih juaranya dia. The King of Champions League ya, Cristiano Ronaldo ya. The King of Champions League, tapi the God is Messi ya. King sama God kan beda. Messi. Oke, bro. Thank you banget nih udah nemenin set piecer, ngobrol-ngobrol malam ini. Kita jadi tahu beberapa angle, beberapa view, opini dari Bung Opan tentang beberapa pertandingan Liga Champions kemarin, termasuk di mana serunya Messi, Barca, dan Ronaldo ya. Thank you banget ya bro atas waktunya. Thank you. Makasih sering-sering main ke set piece ya. Makasih banyak. Thank you. Sehat-sehat juga semua. Oke, set piecer, demikian bincang-bincang seru kita dengan Bung Opan. Saksikan nanti banyak review kita di Liga Champion ya bersama bintang-bintang tamu yang lain. Teman-teman set piecer silahkan kasih kritik, komen, atau like atau dislike ya terhadap konten kita, dan nantikan edisi selanjutnya di Set Piece. Tetap sehat, salam olahraga, Set Piece.